Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Al-Baqarah tentang beberapa hukum syariat. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 226 sampai dengan 232 tentang pokok-pokok hukum perkawinan, bagian kedua. Ayat-ayat tersebut menjelaskan mengenai ayat 226 sampai dengan 227 tentang hukum ila atas istri, bersumpah tidak akan mencampuri istri. Ayat 228 sampai dengan 230 tentang iddah wanita yang diceraikan, jumlah talak, dan hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan talak. Ayat 231 sampai dengan 232 tentang perlakuan yang baik kepada istri yang ditalak dan larangan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Bagi orang yang mengilah istrinya, harus menunggu 4 bulan. Kemudian, jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagi orang laki-laki yang mengilah istrinya, yaitu bersumpah tidak akan mencampuri istri, dan lantaran sumpah tersebut, seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. Dalam kondisi ini, maka istri harus menunggu 4 bulan sebagai batas waktu atau tenggang waktu bagi istri untuk menerima keputusan suami. Apakah rujuk dengan membayar kafarat sumpah atau cerai? Kemudian, jika dalam masa 4 bulan itu mereka kembali kepada istrinya dan hidup bersama sebagai suami istri dan saling memaafkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat, Maha Penyayang kepada hamba-hamba yang menyadari kesalahan mereka. Orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istri diberi tenggang waktu 4 bulan. Jika mereka menggaulinya di tengah-tengah masa tersebut, maka perkawinan tetap berlangsung. Bagi mereka diharuskan membayar kafarat. Allah mengampuni mereka dan menerima kafarat itu sebagai wujud kasih sayangnya kepada mereka. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan jika mereka berketetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan istrinya, maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai. Maka sungguh Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena paksaan. Jika pada masa itu mereka tidak menggauli istri, maka itu berarti melukai wanita. Tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai. Allah Maha Mendengar semua sumpah mereka, Maha Mengetahui keadaan mereka, dan akan memperhitungkan semua itu pada hari kiamat. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka, menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.
Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Setelah menjelaskan masalah perempuan yang ditalak suaminya, berikut ini Allah menjelaskan iddah mereka. Dan para istri yang diceraikan, bila sudah pernah dicampuri, belum menopause, dan tidak sedang hamil, wajib menahan diri mereka menunggu selama 3 kali kuruk, yaitu 3 kali suci atau 3 kali haid. Tenggang waktu ini bertujuan selain untuk membuktikan kosong tidaknya rahim dari janin, juga untuk memberi kesempatan kepada suami menimbang kembali keputusannya. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, baik berupa janin, haid, maupun suci yang dialaminya selama masa iddah. Ketentuan di atas akan mereka laksanakan dengan baik jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka berhak menjatuhkan pilihannya untuk kembali kepada istri mereka dalam masa iddah itu, jika mereka menghendaki perbaikan hubungan suami istri yang sedang mengalami keretakan tersebut, dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang yang mereka peroleh dari suaminya dengan kewajibannya yang harus mereka tunaikan menurut cara yang patut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, yaitu derajat kepemimpinan karena tanggung jawab terhadap keluarganya. Allah Maha Perkasa atas orang-orang yang mendurhakai aturan-aturan yang telah ditetapkan, Maha Bijaksana dalam menetapkan aturan dan syariatnya. Wanita-wanita yang dijatuhi talak diharuskan menunggu, tidak bersegera kawin lagi selama 3 kali haid, agar diketahui betul rahimnya kosong dari janin dan kesempatan untuk rujuk tetap terbuka. Mereka tidak boleh menyembunyikan isi rahim mereka yang berupa janin atau darah haid. Itulah sifat wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka berhak untuk kembali mengawini mereka selama masa menunggu. Ketika menggunakan hak tersebut, para suami hendaknya bertujuan mengadakan perbaikan, bukan sebaliknya menimbulkan kemudaratan. Para istri mempunyai hak-hak di samping kewajiban sepanjang tidak dilarang agama. Para suami mempunyai kewajiban lebih terhadap istri-istri mereka, berupa memelihara dan menjaga keutuhan serta kelangsungan kehidupan rumah tangga dan urusan anak-anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungguli hamba-hambanya, menggariskan ketentuan untuk mereka yang sesuai dengan kebijakannya. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu, suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu, wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya itu 2 kali. Setelah talak itu jatuh, suami dapat menahan untuk merujuk istrinya dengan baik atau melepaskan dengan menjatuhkan talak yang ketiga kalinya dengan baik, tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, seperti mas kawin, hadiah, atau pemberian lainnya, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah karena tidak ada kecocokan. Jika kamu, para wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dalam berumah tangga, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri berupa mas kawin yang pernah ia terima dari suaminya sebagai pengganti untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka
Janganlah kamu melanggar ketetapan Allah berupa perintah dan larangannya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan, maka mereka itulah orang-orang zalim yang menganiaya diri sendiri. Talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya hanya 2 kali dan disebut talak raj'i. Suami tidak boleh meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada istrinya bila telah bercerai. Suami bahkan dianjurkan menambah lagi pemberiannya sebagai mut'ah untuk menjamin hidup istrinya itu di masa depan. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Suami dapat merujuk kembali istrinya setelah talak pertama dan kedua selama masa iddah atau mengembalikannya sebagai istri dengan akad baru. Dalam kondisi demikian, suami wajib meniatkan usaha mengembalikan istri itu sebagai tindakan yang adil demi perbaikan. Meskipun jika suami bermaksud mengakhiri perkawinan, tetap diharuskan menempuh jalan terbaik dengan tetap menghormati wanita bekat istrinya itu tanpa memperlakukannya dengan kasar. Tidak diperbolehkan bagi kalian, wahai para suami, untuk meminta kembali harta yang telah kalian serahkan kepada istri itu, kecuali apabila kalian merasa khawatir tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban hidup bersuami istri sebagaimana dijelaskan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kalian, wahai orang-orang Muslim, merasa khawatir istri-istri kalian tidak akan sanggup melaksanakan kewajiban mereka sebagai istri secara sempurna, maka mereka juga telah diberi ketetapan hukum untuk menyerahkan sejumlah harta kepada suami sebagai imbalan perceraian istri-istri itu dari suami mereka. Inilah adanya ketentuan hukum Allah itu, maka barang siapa melanggar atau menyalahi ketentuan itu, ia benar-benar telah berbuat zalim kepada diri sendiri dan pada masyarakatnya. Kemudian, jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Kemudian, jika dia memilih untuk menceraikan istrinya setelah talak yang kedua, yakni pada talak ketiga yang tidak lagi memberinya kesempatan untuk rujuk, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dan melakukan hubungan suami istri dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa dan halangan bagi keduanya, yakni suami pertama dan mantan istrinya, untuk menikah kembali dengan akad yang baru setelah ia selesai menjalani masa iddahnya dari suami kedua. Hal ini dapat ditempuh jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah dengan menjalani hidup baru yang lebih baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah. Apabila keduanya ragu untuk kembali dengan baik-baik, maka niat untuk kembali hidup bersama hendaknya dibatalkan. Itulah ketentuan-ketentuan Allah tentang hukum talak, rujuk, dan khulu yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan agar mereka memahami dan memperhatikan hukum-hukum Allah. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak lagi halal baginya, kecuali setelah ia dikawini oleh laki-laki lain dan telah terjadi hubungan suami istri antara keduanya. Apabila suami kedua itu telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga menjadi wanita yang halal dinikahi, maka suami pertama boleh menikahi wanita bekas istrinya itu dengan akad baru dan membangun kembali rumah tangganya dengan niat yang benar, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketentuan itu
telah diterangkan dengan jelas bagi orang-orang yang beriman, yang mau memahami dan mengamalkannya. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada ayat sebelumnya, Allah menjelaskan perintah memilih untuk rujuk atau menceraikan istri. Berikutnya, Allah menjelaskan batas akhir pilihan itu. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu dengan talak yang memungkinkan rujuk, setelah talak pertama atau kedua, lalu sampai akhir idahnya mendekati habis, maka tahanlah mereka dengan merujuk jika kamu yakin mampu memperbaiki hubungan itu kembali dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan adat, atau ceraikanlah mereka apabila hubungan itu tidak dapat dilanjutkan dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan untuk merujuk mereka dengan maksud ingin berbuat jahat atau untuk menzolimi mereka selama hidup bersama. Barang siapa melakukan demikian, yaitu tindakan jahat dan zalim, maka pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri, sehingga ia berhak mendapat murka Allah, kebencian keluarga, dan orang sekelilingnya. Dan semua itu berimbas pada dirinya. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah tentang petunjuk hukum talak sebagai bahan ejekan yang dapat dipermainkan. Ingatlah nikmat Allah yang telah Dia karuniakan kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu petunjuk hukum keluarga yang terdapat dalam kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk memberi pengajaran kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri dan mereka hampir menghabiskan masa idahnya, maka kalian diperbolehkan merujuknya dengan niat menegakkan keadilan, memperbaiki hubungan, dan tidak bermaksud jahat. Kalian diperbolehkan juga membiarkan wanita-wanita itu menghabiskan masa idahnya dengan tetap memberikan perlakuan baik di masa pisah itu, dan tidak dibenarkan berlaku kasar. Kalian tidak dibenarkan sama sekali merujuk istri yang telah dijatuhi talak dengan maksud mengulur-ulur masa idah atau berbuat sesuatu yang membahayakan wanita. Barang siapa melakukan perbuatan yang demikian itu, maka ia telah mengharamkan diri sendiri dari kebahagiaan hidup berkeluarga, menghilangkan kepercayaan manusia dari dirinya, dan akan mendapat murka Allah. Janganlah kalian menjadikan tatanan hukum Allah dalam kehidupan berkeluarga yang telah diterangkan oleh ayat-ayat yang berkaitan dengan itu sebagai bahan ejekan dan permainan, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia, dengan menjatuhkan talak kepada istri tanpa alasan jelas dan merujuk kembali dengan niat jahat yang tersembunyi. Renungkanlah nikmat Allah yang telah menjelaskan norma-norma hukum kehidupan berkeluarga dalam satu tatanan yang tinggi, menurunkan kitab berisi penjelasan kerasulan Muhammad, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, perumpamaan, dan kisah-kisah yang dapat memberikan pelajaran. Buatlah penghalang antara diri kalian dan murka Allah. Ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian niatkan dalam berbuat. Allah Maha memberi pahala atas apa yang kalian kerjakan. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai idahnya, maka
jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Setelah pada ayat sebelumnya, Allah menjelaskan perihal wanita-wanita yang dicerai sebelum idahnya habis. Maka pada ayat ini, Allah menjelaskan status mereka setelah habis masa idahnya. Dan apabila kamu, para suami, menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai idahnya habis, maka jangan kamu, mantan suami, dan para wali, atau siapapun, halangi atau paksa mereka yang ditalak suaminya untuk kembali rujuk. Biarkanlah ia menetapkan sendiri masa depannya untuk menikah lagi dengan calon suaminya, baik suami yang telah menceraikannya atau pria lain yang menjadi pilihannya apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Wanita yang dicerai suaminya dan telah habis masa idahnya mempunyai hak penuh atas dirinya sendiri, seperti dijelaskan dalam sabda Rasulullah, janda lebih berhak atas dirinya daripada orang lain atau walinya. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apabila mengikuti petunjuk-petunjuk dan nasihat tentang pemenuhan hak wanita yang diceraikan untuk kembali kepada suaminya atau memilih pasangan baru, itu lebih suci bagimu dan lebih bersih terhadap jiwamu. Dan Allah mengetahui sesuatu yang dapat membawa kemaslahatan bagi hambanya, sedangkan kamu tidak mengetahui di balik ketentuan hukum yang ditetapkan Allah. Wali atau mantan suami tidak boleh memaksa perempuan itu, baik untuk rujuk dengan mantan suaminya, dengan ketentuan harus memperbarui nikahnya, maupun menikah dengan laki-laki lain. Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka telah menghabiskan masa idahnya, lalu berniat memulai kembali kehidupan berumah tangga yang baru dengan bekas suaminya atau dengan laki-laki lain, maka tidak dibenarkan bagi para wali atau suami untuk menghalang-halangi kehendak mereka. Demikian pula apabila kedua belah pihak, suami, istri, saling berkenan untuk membuat akad baru dan berkeinginan membangun kehidupan yang terhormat yang menjamin kebaikan bersama antara mereka berdua. Demikianlah hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi siapa yang beriman dari kalangan kalian kepada Allah dan hari akhir. Norma-norma hukum yang demikian itulah yang akan meningkatkan keterkaitan sosial yang baik dan membersihkan diri kalian dari noda dan bentuk hubungan masyarakat yang meragukan. Allah mengetahui kebaikan-kebaikan bersama maslahat dan rahasia-rahasia pribadi manusia yang mereka sendiri tidak tahu.